Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah jam doa pada malam hari ini. Panggilan berbakti terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Doa pembukaan dan doa ucapan syukur akan dinaikkan oleh Saudari Clarissa. Mari kita bersatu di dalam. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Sekali lagi kami menghadap kata-Mu ya Tuhan. Sujud syukur atas segala kasih karunia kepada kami sepanjang hidupnya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul dan bersekutu di tempat-Mu ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan segenap petugas pelayanan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Mulai dari Bapak Pendeta Catur Ari, MC, Singer, pemain musik, dan petugas lainnya Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan dan apapun yang mereka perkatakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan bila mana ada saudara kami yang berhalangan hadir ataupun sedang dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka sehingga mereka dapat berkumpul bersama kami dengan keadaan selamat Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang berkumpul di tempat-Mu ini ataupun yang ada di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu memberkati mereka di setiap langkah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan syukur kita, Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu atas kasih-Mu dalam hidup. Tak akan ragu akan rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa
Renungan Komitmen Hidup Baru terambil dari kitab 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Doa komitmen hidup baru akan dinaikkan oleh Saudari Juli. Kita bersatu. Bapa kami yang di surga, Allah yang datang dari Tuhan, kehidupan hati yang penuh kasih. Pakailah Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita pujikan pujian dari NP 285. Tuhan harapanku. Ayat yang kedua. Renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk belajar firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tambahkanlah kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat dengan mudah memahami penjelasan firman-Mu. Dan tolonglah kami, supaya kami juga cakap dalam menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan jam doa pada kesempatan yang berbahagia ini berdasarkan kitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 dengan judul renungan Melimpah dengan Belas Kasih. Mari kita memperhatikan nas firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan nas yang baru saja kita dengarkan pembacaannya, Tuhan Yesus memperagakan pelayanan belas kasih kepada sesama manusia yang berdampak secara jasmani dan rohani. Ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Mesias datang untuk memberikan pembebasan kepada yang tertindas, kepada yang menderita, yang sakit disembuhkan, yang dirasuki roh jahat dibebaskan. Sehingga kedatangan Sang Juru Selamat itu disertai tanda dan mujizat. Semua orang yang mengalami sakit secara jasmani dan rohani mendapatkan kesembuhan dan kemerdekaan. Pelayanan Yesus Kristus mengubah kehidupan yang dibelenggu oleh penyakit menjadi sembuh total. Apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang buta, sembuh total, dia bisa melihat. Kepada orang yang lumpuh juga sembuh total, bisa berjalan. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus ketika melakukan mujizat, tidak disertai hal-hal yang aneh-aneh. Tidak diiringi dengan musik, dengan lagu yang menyentuh perasaan, tapi cukup dengan mengatakan. Sesekali dia meludah ke tanah dan tanahnya diaduk-aduk lalu ditempelkan ke orang buta. Sekali lagi dia melakukannya tanpa diiringi dengan satu atraksi yang heboh. Ya. Kepada orang lumpuh ya cukup dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kepada orang yang kerasukan roh jahat, ya, dia cukup mengatakan saja kepada roh jahat yang merasuk di tubuh orang itu, pergilah. Dan roh jahat itu pergi ke babi-babi yang sedang berkerumun. Pelayanan Yesus itu juga mengubah kehidupan yang diperbudak dosa menjadi hidup yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang dilakukan Yesus menyembuhkan yang sakit, juga memberikan hidup yang kekal. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan kepada penyamun yang menyambut anugerahnya itu. Hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, pelayanan belas kasih itu diestafetkan kepada setiap orang percaya, termasuk kita, jemaatnya. Lalu bagaimana tanggapan kita, saya dan saudara menanggapi bahwa pelayanan belas kasih itu harus terus dilakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Dengan belajar dari yang dilakukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pelayanan belas kasih
Ini kalau kita meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat 35, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hari ini kita disuruh pergi. Tentu situasinya berbeda. Kalau hari ini respon kita, tanggapan kita terhadap pelayanan belas kasih itu, yang pertama mengerjakan dengan persiapan. Kalau kita melihat para relawan untuk menjalankan vaksinasi di masa pandemi ini, para relawan itu mempersiapkan diri. Bahkan mereka harus menggunakan motor air. Mereka siapkan logistiknya, mereka siapkan ketika berada di sungai dengan arus yang deras, mereka siapkan. Mereka tidak berangkat tanpa persiapan, ya tentu itu akan sia-sia saja. Belum lagi mereka setelah sampai di darat, mereka harus menggunakan motor, dipikul barang bawaannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mengerjakan pelayanan belas kasih itu dengan persiapan. Kita siapkan apa yang kita bisa lakukan. Kalau hari ini kita mengajar, ya kita dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Mungkin hari ini dengan pembelajaran jarak jauh, ya kita siapkan apa yang diperlukan. Sehingga orang yang kita ajar, mereka juga memahami apa yang kita ajarkan. Kalau di masa yang normal, ya kita mengadakan seminar, kita mengajar. Orang yang datang kesulitan, ya kita biayai transportasinya. Mereka yang kesulitan untuk konsumsi, ya kita sediakan. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, ya hari ini kita meniru dia. Dengan mengadakan seminar, dengan mengadakan acara-acara yang untuk membangun iman jemaat. Kita mengerjakan dengan penuh persiapan. Jadi didasari dengan kerinduan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika melayani di dunia, itu kita praktekkan. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, ya tentu hari ini kita mempersiapkan dengan apa? Dengan pelayanan sosial, misalkan pengobatan gratis, ya. Memberikan pelayanan konseling, menasehati. Nah tentu kita siapkan. Bagaimana menghadapi orang yang sakit seperti apa, ya kita siapkan dokter, kita siapkan obat-obatan. Jangan kita datang dengan hampa, tangan kosong, ya tidak akan efektif pelayanan kita. Kita bawa ahlinya. Kita sendiri mempersiapkan dalam doa, logistik yang diperlukan kita bawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di masa yang orang serba membutuhkan uluran tangan kita. Orang membutuhkan belas kasih. Ya. Apalagi baru-baru ini kelangkaan minyak goreng. Ya. Jadi ini ada satu cerita, ya. Satu cerita ini, satu keluarga ini sudah mempunyai rencana mau beli minyak goreng di sebuah swalayan. Ya. Jadi ada bapak, ada ibu, ada 2 orang anak. Ya. Sudah janjian dari rumah, nanti karena peraturannya kan tidak boleh satu keluarga beli rame-rame gitu ya. Harus 1 orang 1 ya. Pinter keluarga ini. Nanti kita ketemuan di sana seolah-olah tidak kenal. Jadi gara-gara minyak 1 liter ini sudah sepakat jadi nggak kenal dalam swalayan itu. Tapi anehnya ketika mau bayar di kasir, ya, jadi rupanya ini sudah berjajar ini. Kasirnya ada 6 ini ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ya. Seolah-olah mereka nggak kenal, ya. Padahal satu keluarga. Hanya demi minyak 1 liter, ya. Tapi yang menjadi heboh ketika mau bayar di kasir ini kan uangnya, dompetnya di ibu, ya. Mereka saling tengok dan langsung berteriak, "Bu, uangnya!" Wah, jadi kasirnya tahu ini satu keluarga. Ayo pulang, aduh. Jadi untung kasirnya itu bermurah hati. Udah nanti nggak apa-apa dia.
Untung nggak diusir ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dengan situasi keadaan seperti itu, jangan sampai saya dan saudara kehilangan kasih. Ya. Belas kasih. Yang kedua, di ayat 36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Situasi pada waktu itu ya menuju kepada bangsa Israel yang sedang menantikan Sang Mesias. Tetapi orang yang seharusnya memberitakan kabar kesukaan itu tidak menjalankan tugas mereka. Para imam ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki tidak memberitakan Injil keselamatan. Jadi orang-orang bangsa Israel pada waktu itu yang menantikan Sang Juru Selamat tidak mendapat kabar sukacita itu. Bahkan Sang Juru Selamat ada di depan mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa Sang Juru Selamat. Pada saat tahu bukannya mereka menyambut dengan sukacita, mereka membawa Sang Juru Selamat ke pengadilan Pontius Pilatus dan bahkan menyalibkan Sang Juru Selamat. Waduh, ini satu gambaran ya. Gambaran bahwa Sang Juru Selamat datang tidak disambut dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menanggapi pelayanan belas kasih itu? Kita menanggapinya dengan dilandaskan dengan belas kasih. Pelayanan kita itu akan menjadi pelayanan yang sia-sia atau hanya seremonial saja kalau tidak dilandasi dengan belas kasih. Belas kasih inilah yang menggerakkan saya dan saudara untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi keluarga kita. Ya. Jangan sampai di dalam keluarga ya, apalagi gembala jemaat, kalau dengar anggota gerejanya menderita sakit, wah cepat ya, gerak cepat. Bahasa sekarang itu gercep, gerak cepat. Ya. Tapi kalau istrinya, anaknya yang menderita slow respon, ya, mau lama sekali ya. Ini ada ini kejadian seperti itu. Nah, hati yang digerakkan dengan belas kasih. Nah, ini bersyukur kita di negara kita ada BPJS itu ya. BPJS, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini cara bagi masyarakat untuk bergotong royong menanggung satu dengan yang lainnya. Memang bayar ya. Kalau nggak bayar ya susah nanti gimana. Perawatan, obat, dokter, perawat semua kan perlu dibayar. Nah makanya ada BPJS itu menolong sekali. Saya banyak pengalaman ditolong dengan pelayanan BPJS ini ketika opname, ketika harus berobat ke dokter. Jadi kalau hari ini kita tidak sakit, kita bayar BPJS itu anggap saja kita meringankan beban orang yang sakit. Di ilustrasi ini digambarkan kalau satu pasien DBD itu ditanggung oleh 8 peserta yang sehat. Kalau satu pasien sektio kaisarea itu ditolong oleh 135 pasien peserta yang sehat. Tapi kalau satu pasien kena kanker itu ditolong atau ditanggung dibiayai oleh 1.253 peserta yang sehat. Nah, jadi inilah kadang-kadang orang itu sulit ya untuk membantu sesamanya. Ya. Makanya harus dibuat jaring pengaman sosial oleh pemerintah ini. Jadi kalau hari ini kita tidak menggunakan BPJS kita karena kita dirawat atau opname di rumah sakit, ya bersyukurlah. Karena kita sedang menolong orang yang sedang menderita sakit di sana. Kadang-kadang kita ini perlu dipaksa-paksa supaya bantu orang. Ya. Seharusnya kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mendapat belas kasih Tuhan itu hatinya dilandasi dengan belas kasih. Contoh sederhana tadi BPJS tadi, bayar tepat waktu. Jangan saudara ketika butuh pelayanan BPJS baru urus BPJS. Ya. Jadi kan enggak adil seperti itu. Bayar, ikut. Enggak rugi kok kita ikut itu. Bahkan kalau kita sehat, iuran kita itu membantu sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari
pelayanan kita, yang Tuhan tadi gambarkan hatinya digerakkan oleh belas kasih, kita tiru. Ayo kita gampang tergerak oleh belas kasihan ya. Tapi juga hati-hati ya. Orang kadang-kadang menipu. Nah, ini minta hikmat sama Tuhan ya. Jangan terpancing dengan wajah memelas orang ya. Minta hikmat sama Tuhan. Makanya perlu konfirmasi ya. Konfirmasi, bertanya, benar enggak keadaannya seperti ini ya. Jadi kadang-kadang orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan belas kasihan kita. Ya kita jangan lugu-lugu amat ya. Ya kita minta hikmat, minta konfirmasi dari orang terdekat. Benar enggak ini keadaan seperti itu? Kalau benar dan kita tergerak oleh belas kasihan ya bantu saja. Cuman yang dikasih Tuhan yang ketiga, antusias karena Tuhan pasti buka jalan. Ketika kita menanggapi pelayanan belas kasihan itu, percayalah setiap karya baik, perbuatan baik, setiap niat baik yang dilakukan dengan antusias, Tuhan pasti buka jalan untuk menolong kita. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi kalau lihat sekitar kita, banyak yang perlu kita bantu. Jadi kadang-kadang kalau kita susah untuk bisa melihat keadaan orang lain, ya datanglah ke rumah sakit, datanglah ke tempat-tempat di mana kita bisa melihat orang yang kesusahan. Jangan kita ada di sangkar emas ya, yang dilihat yang bagus-bagus ya, yang dilihat yang sultan-sultan itu ya, kayak berita di TV infotainment itu ya. Akhirnya kita jadi halu ya, ingin jadi kayak dia, punya ini, punya itu tipuan saudara. Buktinya kemarin ditangkap ya di berita TV ya. Seolah-olah jadi orang kaya padahal nipu ya. Lebih baik kita tuh melihat ke bawah. Orang-orang yang menderita, yang kekurangan. Jangan sampai hati kita ini tidak punya belas kasih ya. Ditutup rapat-rapat, jangan ya. Ayo nyatakan dengan antusias ya. Karena kita percaya Tuhan selalu buka jalan ketika kita antusias membantu sesama kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, di ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Seharusnya kita yang menjawab, Tuhan kamilah, sayalah tuaian, pekerja itu untuk tuaian yang tersedia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Ini yang menjadi bagian perenungan saya dan saudara. Apakah melalui hidupku sesamaku itu tersandung atau tertolong? Ya. Ini ada ilustrasi Alkitab ditumpui batu. Ini bukan menghina Alkitab ya, tapi ini satu ilustrasi. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai orang berkomentar, kamu bisa ngomong ayat-ayat firman Tuhan, tapi hidupmu itu loh nggak jadi berkat bagi banyak orang. Jadi batu sandungan. Ya. Ada orang yang karena kehidupan kita jadi tidak maju ya, seperti ilustrasi seorang wanita yang mendekam di sudut kamarnya. Ini satu gambaran, dia tidak berani tampil karena dia pernah terluka. Mungkin oleh pelayanan kita, oleh perkataan kita. Nah, jangan seperti itu ya. Jadilah bagian dari kita itu menolong sesama kita. Melalui hidupku orang tertolong. Yang susah, yang sedih jadi punya pengharapan. Yang awalnya sudah siapkan ini tali untuk gantung diri, karena kedatangan kita dia batal ya. Dia mulai dibangkitkan semangatnya. Stop orang yang orang mau mencelakai dirinya karena kita hadir untuk menolong mereka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, melalui hidupku sesamaku itu apakah mengenal sang juru selamat ini yang lebih penting? Melalui pelayanan kita, melalui kehadiran kita, melalui pelayanan perbuatan nyata kita yang didasari belas kasihan, orang apakah mengalami damai sejahtera dalam Tuhan? Puji Tuhan loh, gara-gara pelayananmu sekarang aku memiliki damai sejahtera. Hidupku dulu sia-sia, sekarang ada makna. Dulu yang ku kejar duniawi saja, sehingga aku lupa segala-galanya. Tapi puji Tuhan loh, oleh nasihatmu mataku terbuka lebar. Sehingga aku menikmati damai sejahtera. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dulu aku gak mudah tergerak dengan belas kasih, sekarang hatiku mau
untuk menolong sesamaku karena penuh dengan belas kasih. Aku menyaksikan orang-orang melalui pelayananku menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, itulah dampak yang luar biasa. Kalau kita mau meniru teladan Tuhan Yesus, yang hatinya digerakkan oleh belas kasih, yang dengan sengaja dia mau pergi untuk hadir di tengah-tengah orang-orang yang menderita. Bukan dengan retorika, tapi dengan perbuatan nyata. Bukan dengan hanya janji-janji doa tadi ya. Tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Atau hanya dihibur dengan ayat firman Tuhan. Tapi itu tidak ada praktek nyata. Itu seperti jadi batu sandungan tadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, mulai malam ini, mari kita siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang hadir dengan belas kasih nyata dalam perbuatan kepada sesamaku manusia. Apakah jemaat Gloria Kayen siap malam ini bersedia meniru teladan Tuhan Yesus, melimpah dengan belas kasih untuk hadir menjadi berkat bagi sesamaku? Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu, renungan firman Tuhan memberkati kami. Dan itu akan menjadi lebih indah ketika kami mempraktekannya. Untuk itu kami siap berkomitmen dengan kesungguhan hati. Kami mau meniru teladan Tuhan Yesus. Melimpah dengan belas kasih untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Dan merespon firman Tuhan dengan pujian dari nyanyian pujian nomor 149. Ku bersandar pada doa-doa syafaat kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersatu hati di dalam doa. Di ruang kebaktian ini maupun yang ada di ruang keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur karena Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu. Kami diberkati,
jawaban-jawaban doa sepanjang tahun yang sudah kami lewati di tahun 2021. Dan kami juga mempercayai Engkau hidup. Allah yang terus menuntun memelihara kami percaya juga untuk memelihara kami di tahun 2022 ini. Bapa, kami bersatu hati, memohon berkat-Mu untuk pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman seluruh warga jemaat. Melalui pelajaran firman, melalui disiplin rohani, kami bertekad sepanjang tahun ini menjadi tahun di mana kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu untuk kesejahteraan seluruh warga jemaat. Berkatilah keluarga demi keluarga. Dalam setiap usaha dan pekerjaan Tuhan menolong, memimpin, mencukupkan dengan berkat yang para bapak yang bekerja, para ibu yang mengurus keluarga, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, bekerja, Tuhan menolong. Sehingga keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu adalah keluarga-keluarga yang terus diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pimpin langkah hidup mereka. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu untuk keluarga demi keluarga supaya mereka memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang gilang gemilang bagi anak-anak mereka. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Katilah para pemimpin kami yang melayani di BPN, yang melayani di Bamusnas, yang melayani di YBI, di YRSBI. Berkatilah umat baptis. Sehingga melayani Nusantara ini lebih lagi, beri yang terbaik. Untuk penanaman jemaat, tumbuh kembangkan jemaat, para gembala jemaat yang melayani di tiap-tiap daerah, Tuhan menolong memimpin. Berkatilah rekan-rekan kami sepelayanan yang sakit, baik itu Bapak Gembala, istrinya, anak-anaknya yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapak, kami juga berdoa memohon berkat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan se-Yogyakarta. Kami menyerahkan umat Tuhan di Yogyakarta ini. Sehingga kehadiran gereja Tuhan menjadi terang, menjadi garam yang memberkati, yang berguna untuk provinsi Yogyakarta yang kami cintai. Berkatilah ya Bapak, para pemimpin kami, presiden, pimpinan tingkat daerah, Tuhan memberkati. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Sleman, bahkan sampai tingkat kepala desa dan tiap-tiap RT. Tuhan, kami ingin menjadi warga negara yang baik. Itu tolonglah kami, supaya damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada itu menjadi nyata. Bapa, juga memohon berkat-Mu untuk para tenaga kesehatan, relawan, APK yang terus berjuang dalam penanganan dari berbagai penyakit dan bencana yang menimpa negeri kami. Pimpin dan berkati mereka. Tolonglah sehingga saudara-saudara kami yang menghadapi dampak dari bencana alam maupun sakit penyakit, mereka segera tertolong. Mereka dapat hidup dengan baik dan layak. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai warga jemaat. Rinduan kami ya Tuhan, menjalani sepanjang tahun 2022 ini, kami Engkau berkati. Segala keperluan jemaat Tuhan cukup. Pelayanan kami semakin maju, berkenan di hadapan Tuhan. Tiap-tiap warga jemaat memiliki antusias untuk melayani Tuhan. Tiap-tiap warga jemaat memiliki kerinduan untuk menjadi saluran berkat. Bapa, inilah kami Jemaat Gloria Kayen, serahkan hidup kami dalam pimpinan dan berkat. Ya Bapa, inilah kami yang berdoa di ruang kebaktian maupun yang ada di ruang keluarga masing-masing. Pribadi kami, doa untuk keluarga kami percaya Engkau setia. Jawab doa-doa kami.
datangkan sukacita, berkat dalam kehidupan. Kami mengakhiri kebaktian jam doa pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Saat kami berpisah satu dengan yang lainnya untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada jam doa kita sudah selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha.